Masih semangat? Mari. Nah, sebelum kita mulai, silakan meja dan bangkunya dirapikan terlebih dahulu. Oke, silakan dikeluarkan. Ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wilsi Maharani, Hadir. Iqbal Pratama, Hadir. Rika Nurza, Hadir. Dimas Lustian. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Semuanya hadir, berarti kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Semangat? Nah, baik, hari ini kita kembali melanjutkan materi kita tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ketentuan taharah, hadas dan najis. Siapa yang masih ingat? Apa itu hadas, macam-macam hadas, dan apa itu najis, macam-macam najis? Silakan. Macam-macam najis, silakan. Najis mutawafat, najis ringan, najis mutawasita, najis sedang, najis mughallaza, najis berat. Kita ulangi, najis ada berapa macam sih? Tiga. Najis mukhaffafah, najis mutawasita, dan najis mughallaza. Kalau hadas, siapa yang masih ingat? Hadas, silakan. Macam-macam hadas, hadas kecil, cara menyucikannya dengan cara wudhu dan tayamum. Ya. Hadas besar, cara menyucikannya dengan wudhu wajib dan tayamum. Jadi hadas itu ada dua macam. Yang pertama hadas kecil, hadas besar. Nah, hadas kecil itu cara mensucikannya dengan berwudu dan tayamum. Kalau hadas besar, mandi wajib dan tayamum. Tayamum itu bersyarat ya, jika tidak ditemukan air. Masuk di materi tata cara dan hikmah bersuci. Tadi sudah dijelaskan. Cara menghilangkan hadas kecil dan besar itu dengan wudhu, dengan mandi wajib dan tayamum. Jadi hari ini kita fokus untuk menjelaskan tentang yang pertama wudhu, yang kedua tayamum, dan yang ketiga mandi wajib. Nah, adapun tujuan kita belajar materi ini, yang pertama menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian menjelaskan hikmah taharah. Kemudian untuk indikatornya, sama dengan indikator sebelumnya, menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan nanti terakhir di pertemuan atau materi selanjutnya mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Sudah duduk berdasarkan kelompok ini belum? Tidak. Masih kelompok yang kemarin? Tidak. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya,
kita lihat dulu tayangan berikut ini. Macam-macam air untuk digunakan bersuci. Apa tuh? Air hujan. Air apa nih? Air sungai. Ini air apa? Air laut. Wah, air laut. Air apa? Air sumur atau air mata air. Tadi bisa nggak diklasifikasikan atau diuraikan macam-macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci? Yang pertama air apa? Air sungai. Air sungai. Yang kedua? Air laut. Air laut. Terus air hujan. Kemudian air mata air. Nah, itu air digunakan untuk bersuci. Bersuci mulai dari kita wudhu menggunakan air, kemudian mensucikan najis yang 3 golongan, itu najis mukhaffafah, najis mutawasita, najis mughalladah. Semua itu harus menggunakan air yang 7 macam tadi itu. Ya. Nah, kelompok masing-masing mengerjakan tugas sambil membaca bahan bacaannya. Kerjakan LKPD itu berdasarkan materi kita pada hari ini. Kemudian jawab pertanyaan dari LKPD itu di kelompok masing-masing. Silakan, waktu 20 menit untuk menyelesaikan. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan Sekarang silakan masing-masing kelompok untuk menunggu kita mana mulai dari meragu berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Apa yang dimaksud dengan hadas besar dan hadas kecil? Hadas besar dan hadas kecil adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum saja. Tayamum dapat dipilih untuk bersuci dengan catatan apabila sedang berhalangan memakai air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Contoh hadas kecil: menyentuh kemaluan, tidur dengan terlentang ataupun dengan miring, mengeluarkan sesuatu dari 2 jalan, dubur dan kubur, hilang akal atau tak sadarkan diri. Contoh hadas besar: bersetubuh, menstruasi, nifas, keluar mandi. Sudah, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, kita sudah menyaksikan hasil dari masing-masing kelompok tadi. Sekarang
silakan kalau ada yang ragu tentang hasil diskusi tadi, silakan ditanyakan. Silakan. Oh ya. Apakah wudhu bisa diganti dengan tayamum? Oh ya, apakah wudhu bisa diganti dengan tayamum? Ataukah boleh tidak wudhu itu diganti dengan tayamum? Ada yang bisa bantu jawab tidak? Wah ya, silakan Fasli. Bisa jika tidak ditemukan air untuk berwudu. Wah, itu jawabannya. Boleh diganti dengan tayamum. Kalau apa? Tadi tidak. Jika tidak ditemukan air untuk berwudu. Nah, kalau tidak ditemukan air untuk berwudu ataupun mandi wajib, boleh kita bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Tepuk tangan untuk jalan. Oke, sekarang kita supaya lebih paham tentang materi kita hari ini, lihat di slide di depan untuk penguatan materinya. Ketentuan wudhu mulai dari pengertian, kemudian hukum, terus rukun, syarat sah wudhu, dan sunnah wudhu. Nanti dilanjutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya. Nah, kita sudah selesai membahas lanjutan materi kita hari ini tentang tata cara bersuci mulai dari wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Ada yang bisa menyimpulkan tidak apa itu wudhu, rukun wudhu, dan ketentuan wudhu yang lainnya? Silakan. Rika Nelza. Mulai dari apa? Pengertian wudhu. Oh, pengertian wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu merupakan cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil sesuai dengan syarat dan rukun wudhu. Oh ya, bagus. Itu pengertian wudhu. Kemudian ketentuan lainnya, siapa yang bisa menjelaskan? Ayo. Ya, siapa Welsi ya? Oh ya, silakan. Rukun wudhu bersuci niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, dan Nah, kita kasih aplaus untuk Welsi yang telah menunjukkan pelajaran kita hari ini. Artinya hari ini kita sudah dapat beberapa hal. Yang pertama tentang wudhu, yang kedua tentang tayamum, dan yang ketiga tentang mandi wajib. Nah, kalau ketiga hal ini kita laksanakan sesuai dengan ketentuan syarat, maka itu akan dinilai ibadah kalau kita mengerjakan dengan benar dan tepat. Ya, untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas tentang materi ini. Kita fokus di praktek tata cara bersuci, mulai dari tayamum, wudhu, dan mandi wajib. Nah, untuk tugas hari ini, nah silakan buka grup. Sudah Bapak share linknya. Nanti dikerjakan di rumah masing-masing atau berdasarkan kelompok masing-masing. Ya. Untuk hari ini kita cukupkan. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang, a'udzubillahi ikuti. Ulang. Nah, untuk hari ini kita cukupkan pertemuan kita. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan kau kejar mimpi